Malam hari ini kita mau bicara tentang satu materi tentang pekerjaan baik, ya, di mana kita mau sama-sama memahami sebagai orang percaya kita bagaimana bisa menggunakan pekerjaan baik untuk kita mengalami yang namanya penyediaan Tuhan. Ya, jadi hari ini saya mau coba berbagi sedikit kepada Bapak Ibu sekalian supaya apa yang nanti bisa sama-sama kita pelajari hari ini, kita semakin mengerti bahwa melalui TOF Community ini kita akan bersama-sama mengalami yang namanya penyediaan Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu, untuk yang baru pertama kali hadir, mungkin kalau belum berkenalan dengan saya, nama saya Yohanes Handoko, tinggal di Gading Serpong, ya. Istri 2, anaknya, istrinya 1, Luar istri biasa, 2, Coach Yu. anaknya. Mantap. Jadi melek semua, Coach Yu. Jadi istri 1, anaknya 2, ya. Nah, hari ini pada sore hari ini, malam hari ini saya akan mewakili Yayasan Tofindo untuk menjelaskan bagaimana kita bersama-sama bisa memahami pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, saya mengambil ayatnya dari Efesus 2 ayat yang ke-10, ya. Dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, jadi Bapak Ibu bicara mengenai pekerjaan baik adalah pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya, berarti Allah yang menyediakan untuk apa? Untuk menjadi berkat buat setiap kita, ya. Nah, karena kita ini buatan Allah, ya, jadi kita memahami semua yang kita ada di komunitas ini, kita ini semua adalah buatan Allah. Artinya apa? Artinya kita dibuat untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkuasa, ya. Karena apa yang Tuhan berikan pada kita, Tuhan itu memberikan kuasa kepada kita, ya. Kalau kita tidak bisa menangkap apa yang Tuhan sediakan buat kita, yaitu kuasa itu sendiri, makanya kita nggak akan bisa mengalami sesuatu yang optimal, ya. Nah, kuasa untuk apa, Bapak Ibu? Nah, kita belajar dari pastor, ya. Saya terus terang ini mendapatkan remanya ketika saya mendengarkan pengajaran tentang kingdom paradigm, ya, kerajaan Allah, ya, tentang paradigma kerajaan Allah. Di situ dikatakan bahwa ketika Allah memberikan kuasa kepada setiap orang percaya untuk apa? Berkuasa untuk mengatur, berkuasa untuk mengontrol, berkuasa untuk mengelola, berkuasa untuk memimpin, berkuasa untuk memerintah, berkuasa untuk menjadi kepala, dan berkuasa untuk menjadi optimal. Ya, ada 7 bagian yang kita bisa lakukan dengan kuasa yang dititipkan Allah kepada setiap kita yang bisa kita gunakan, ya. Nah, tetapi Bapak Ibu, berkuasa yang Tuhan mau nyatakan atas kita bukan berkuasa untuk, ya, untuk membuat kita menguasai orang lain, ya, bukan, ya. Tetapi justru kita berkuasa untuk melayani, Bapak Ibu. Artinya kuasa yang Tuhan percayakan pada kita itu kembali kepada kita justru dimulai dengan kita memulai mengatur, mengontrol, mengelola, memimpin, memerintah, menjadi kepala dan menjadi optimal atas diri kita dulu sendiri, ya. Nah, kalau Bapak Ibu terlatih, terbiasa mengatur, mengontrol, mengelola, memimpin, memerintah dan menjadi kepala untuk menjadi optimal atas diri sendiri, nanti Bapak Ibu akan dipercaya untuk bisa mengatur dan mengontrol dan lain-lain sebagainya itu atas hal-hal yang lain. Termasuk Bapak Ibu nanti diberikan kesempatan untuk mengatur bagaimana mengatur keuangan Bapak Ibu, mengontrol keuangan Bapak Ibu, mengatur kesehatan, mengatur orang-orang yang percaya kepada Bapak Ibu. Nah, itu dimulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ketika kita bisa melakukan
ya menerima kuasa itu dan kita bisa melakukan atas diri kita, kita akan dipercaya untuk melakukannya kepada bidang-bidang yang lain dan orang-orang yang lain. Sebelum kita melakukan itu pada diri kita sendiri, kita nggak akan mengerti bagaimana kita mengatur. Ya, kita nggak bisa mengatur orang lain kalau kita nggak bisa mengatur diri kita sendiri, nggak bisa mengatur keluarga kita, nggak bisa mengatur keuangan kita, nggak bisa mengatur kesehatan kita. Ya, jadi sebelum kita diberikan kepercayaan yang lebih besar oleh Tuhan untuk mengatur segala sesuatu, untuk mengontrol segala sesuatu, untuk mengelola segala sesuatu, untuk memimpin segala sesuatu dan memerintah segala sesuatu, termasuk untuk menjadi kepala dan menjadi optimal, kita harus memulainya semuanya itu dari diri kita sendiri. Ya, nah ini kuncinya Bapak Ibu. Ya, saya merasa ketika saya melakukan hal tersebut, Tuhan kasih kepercayaan lebih, Bapak Ibu. Kasih kepercayaan lebih untuk apa? Untuk saya dipercaya hal-hal yang Tuhan memang sudah sediakan. Ya, jadi ketika kita setia dengan perkara kecil, Tuhan pasti mempercayakan kita kepada perkara-perkara yang lebih besar. Ya. Nah, Bapak Ibu, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Artinya, sebagai ciptaan baru yang menerima panggilan pekerjaan baik sebagai wujud pelayanan pada Sang Pencipta. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan baik ini, Bapak Ibu, motivasinya bukan untuk supaya kita bisa melakukan untuk kebaikan kita, tetapi kita bisa melakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kehendak Tuhan, untuk kita bisa jadi berkat. Ya. Nah, jadi ketika kita tahu bahwa tujuan kita memiliki kuasa dari Tuhan itu, makanya kita akan kembalikan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Jadi karena Allah yang menyediakan, makanya kita kembalikan semuanya hormat dan pujian itu semuanya kepada Tuhan. Bukan untuk kemegahan kita, untuk kebanggaan kita, untuk kesombongan kita, dan lain-lain. Jadi semua yang kita bisa lakukan, itu semua kembali kepada Tuhan, Sang Pencipta. Ya. Nah, pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu apa? Pekerjaan baik adalah pekerjaan yang sesuai dengan kehendaknya. Nah, Talk Community telah menetapkan bahwa pekerjaanku adalah pelayananku. Nah, Bapak Ibu, kalau mungkin sudah cukup lama bergabung di dalam Talk Community, statement pekerjaanku adalah pelayananku ini sudah masuk dalam statement di 10 pilar yang kita miliki dalam melayani. Ya, bekerja sebagai sesama pemimpin yang melayani sesama manusia dengan 10 pilar pelayanan TOF sungguh amat baik. Ya, ini kita punya 10 pilar pelayanan TOF sungguh amat baik. Sebentar Bapak Ibu akan sekali lagi mendengarkan apa sih 10 pilar pelayanan TOF sungguh amat baik itu. Nah, supaya apa? Merefresh kembali. Oh iya, inilah yang jadi pilar kita waktu kita berkomitmen bersama bahwa menjadikan pekerjaanku adalah pelayananku. Ya. Nah, mari Bapak Ibu, sekarang saya ingin Bapak Ibu mendengarkan isi dari 10 pilar TOF sungguh amat baik. 10 pilar pelayanan TOF sungguh amat baik. Yang terambil dari Kisah Para Rasul 12 hingga 38. Pekerjaanku adalah pelayananku. Pelayanan sungguh amat baik. 1. Melayani dengan kerendahan hati. 10 pilar pelayanan TOF sungguh amat baik. Yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 hingga 38. Pekerjaanku adalah pelayananku. Pelayanan sungguh amat baik. 1. Melayani dengan kerendahan hati. Dari ayat 18. 2. Tidak lalai memberitakan kabar baik. Dari ayat 20 dan 21. 3. Hidup senantiasa dipimpin Roh Kudus. Ayat 22 dan 23. 4. Fokus pada tujuan pelayanan. Ayat 24 dan 25. 5. Memiliki integritas tinggi. Ayat 26 dan 27. Keenam, menggembalakan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan.
ayat 28 hingga 31. 7. Mengandalkan firman kasih karunia, ayat 32. 8. Bekerja untuk melayani dan menjadi saluran berkat, ayat 33 dan 34. 9. Menjadi teladan dalam memberi, ayat 35. 10. Menjalin doa bersama, ayat 36. Ya, jadi itu 10 pilar ya Bapak Ibu yang menjadi dasar kita dalam melakukan pekerjaan baik bersama-sama di dalam TOF community ini. Ya, nah Bapak Ibu sekarang saya ingin berbagi sedikit kepada Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan siklus hidup orang yang hari ini bisa dipilih. Ya, nah Bapak Ibu hari ini ada 2 pilihan saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu siklus hidup mana yang kira-kira menjadi pilihan Bapak Ibu. Ya, yang pertama lahir, sekolah, ya, bekerja, sakit, meninggal. Ya, ini dipersingkat ya. Jadi kalau sebelum lahir ya ada masanya belajar berjalan, kemudian baru sekolah, kemudian bekerja, menikah, gitu ya, terus sakit baru meninggal. Ya, tetapi secara singkat ada masa-masa di mana siklus hidup itu yang kita hadapi sekarang, kita harus mengalami sakit dulu sebelum kita meninggal. Atau pilihan kedua ini Bapak Ibu lahir, sekolah, bekerja, menjadi tua atau menua, baru meninggal. Ya, kalau kita disuruh pilih, pasti Bapak Ibu juga akan pilih pilihan nomor 2 ya. Kenapa? Karena semua orang juga nggak ingin mengalami sakit ya. Kalau bisa ya, kalau sudah waktunya pulang itu dalam keadaan ya nggak harus sakit ya. Tetapi ya memang sudah waktunya pulang ya. Nah beberapa hari lalu saya juga dengar ada beberapa informasi ya dari teman gitu ya yang keluarganya meninggalnya itu bahkan sampai mengagetkan sekali gitu ya, nggak pakai sakit gitu ya. Cuman tidur terus nggak bangun lagi gitu ya. Nah itu kan itu pulang yang paling enak ya, tidur habis tidur tuh nggak bangun lagi, bablas sampai ke surga. Ya jadi, nah ada orang-orang yang tidak harus mengalami sakit penyakit dulu sebelum dia meninggal ya. Ya kalau kita bisa memilih pasti kita pilih nomor 2. Tapi pada kenyataannya sekarang banyak orang-orang yang mengalaminya pada siklus nomor 1. Ya, saya berdoa supaya komunitas TOF itu nanti bisa mengalami siklus nomor 2. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau ada pekerjaan baik sekarang, mana yang kira-kira Bapak Ibu pilih? Kerja yang tidak ada kaitannya dengan pilihan siklus hidup kita, atau kerja yang ada pilihannya dengan ada kaitannya dengan pilihan siklus hidup kita. Nah, kalau hal ini 2 ini kita dijadikan sebuah pilihan, tentu kita pilih pekerjaan yang nomor 2, ya, pekerjaan baik nomor 2. Kenapa? Ya supaya waktu kita bekerja kita bisa mengalami siklus yang nomor 2, ya. Nah, Bapak Ibu hari ini banyak nggak orang-orang yang bekerja untuk mencari berkat, ya, bukan bekerja untuk menjadi berkat, ya. Kenapa? Karena memang hari ini orang berbicara mengenai pekerjaan itu selalu berpikir bagaimana dia bisa mendapatkan berkat, ya, bukan untuk menjadi berkat. Nah, hari ini melalui TOF Community kami menawarkan satu solusi buat Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sebuah pekerjaan baik dengan menjadi berkat, bukan untuk mencari berkat. Ya, ini 2 hal yang kelihatannya sama, tetapi pada prakteknya itu akan sangat berbeda, Bapak Ibu. Ya, nah oke, pekerjaan baik yang setiap orang bisa berperan jadi pemimpin yang saling melayani hanya ada dalam TOF Community melalui bisnis jaringan. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi Bapak Ibu ingat yang saya sudah bahas, waktu kita diberi kuasa, itu kita diminta untuk menjadi seorang pemimpin. Kita diminta mengatur, mengelola, ya. Nah, semua itu bisa kita lakukan kalau kita menemukan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang menjadi
tanggung jawab kita atau peranan kita ketika kita diberi kuasa atas segala sesuatu yang kita lakukan, ya. Nah, hari ini saya menemukan bahwa pekerjaan itu adalah pekerjaan yang kita bisa lakukan melalui bisnis jaringan, ya. Ada banyak pekerjaan, tetapi tidak semua bidang pekerjaan itu semuanya jadi pemimpin. Contoh, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berada di dalam sebuah perusahaan, Bapak Ibu pasti akan dipimpin oleh seseorang, dan seseorang akan jadi pemimpin Bapak Ibu untuk mengontrol Bapak Ibu, mengatur Bapak Ibu, mengelola apa yang Bapak Ibu kerjakan. Ya, nah banyak sekali perusahaan atau pekerjaan yang arahnya ke sana. Ada banyak perusahaan, ada banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan, tetapi untuk menemukan pekerjaan yang mana setiap orang yang bekerja adalah pemimpin, itu sangat sedikit. Salah satu yang bisa Bapak Ibu lakukan, ya, itu adalah bisnis jaringan. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu ada di dalam bisnis jaringan, Bapak Ibu adalah sebagai pemilik bisnis. Bapak Ibu sebagai pemimpin bisnis. Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu masuknya belakangan, posisi Bapak Ibu sama orang-orang yang masuk duluan sama Bapak Ibu. Sama-sama pemimpin bisnis. Nah, bagaimana Bapak Ibu mengelola bisnis Bapak Ibu, bagaimana Bapak Ibu mengatur, Bapak Ibu memimpin, itu tergantung Bapak Ibu sendiri. Ya, ketika Bapak Ibu masih bergantung kepada orang lain, bisnis Bapak Ibu juga nggak bisa berkembang. Ya, Bapak Ibu hanya perlu belajar dari pengalaman orang lain, tapi Bapak Ibu bertanggung jawab untuk mensukseskan pekerjaan baik Bapak Ibu sendiri. Ya, Bapak Ibu di sini sebagai pemimpin, ya, makanya tadi penting sekali kita mengetahui bahwa kita ini harus menerima kuasa untuk berkuasa. Ya, ketika kita menerima kuasa dari Sang Pencipta, kita gunakan untuk berkuasa. Berkuasa atas apa? Pekerjaan kita, atas pelayanan kita, atas keuangan kita, atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka kita akan bisa menjadi seorang pemimpin yang sungguh amat baik. Ya. Jadi dimulai dari Bapak Ibu memahami. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin sukses, Bapak Ibu mau jadi orang hebat, kuncinya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus percaya bahwa Tuhan memberi kuasa kepada Bapak Ibu untuk Bapak Ibu bisa, ya, menjadi orang-orang yang bisa mengatur, mengelola, memerintah, dan menjadikan Bapak Ibu kepala. Karena apa? Tugas Bapak Ibu sendiri adalah memajukan diri Bapak Ibu sendiri. Tugas memajukan Bapak Ibu itu bukan tugas orang lain. Orang lain hanya bisa memberikan arahan, tetapi yang paling bisa memajukan Bapak Ibu itu diri Bapak Ibu sendiri. Ya. Jadi saya mau ngajarin Bapak Ibu seperti apapun, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa maju kalau bukan Bapak Ibu sendiri yang berkehendak. Sorry, ada dogi, jadi agak berisik. Ya, saya lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada video yang saya rasa ini bisa Bapak Ibu perhatikan, ya. Ini video lama ya Bapak Ibu yang saya sudah pernah buat, supaya Bapak Ibu yang belum pernah mengenal komunitas TOF atau TOF sungguh amat baik, Bapak Ibu bisa paling tidak sedikit mendapatkan gambaran tentang komunitas TOF, ya. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan video berikut.
Ya, Bapak Ibu, ini tadi video tentang TOF Community ya. Jadi Bapak Ibu, semoga dengan tadi memperhatikan video tadi, Bapak Ibu bisa memahami apa yang menjadi visi misi komunitas kita ya. Nah, hari ini juga Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu melihat satu video lagi ya. Satu ilustrasi yang cukup baik ya. Nanti saya akan jelaskan apa yang bisa Bapak Ibu tangkap dari ilustrasi ini. Ya, silakan Bapak. Tolong berikan saya berkat 240 mili aja. Dikasih sama Tuhan 240 mili. Tapi setelah dapat 240 mili, nggak puas. Tuhan, boleh nggak kelihatan enak yang 330 mili dikasih sama Tuhan? Nggak puas juga. Tuhan, 600 mili deh Tuhan. Dikasih 600 mili sama Tuhan, puas nggak? Coba kebaktian 2 jawab, puas nggak? Tapi ada yang 1,2 liter loh Tuhan. Dikasih 1,2 liter sama Tuhan. 1,2 liter dikasih sama Tuhan. Tuhan, kalau 300 mili, 300 mili, 3 liter gimana Tuhan? Dikasih juga sama Tuhan. Ini mah sama kayak wanita di Alkitab tadi. Dia udah punya 5 suami. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nggak puas juga. Dia sekarang lagi tinggal sama pria yang ke-6. Dia coba dulu, cocok nggak? Bisa puas nggak sama yang ke-6 ini? Dan dari yang 3 liter kita bilang, ya Tuhan, 19 liter ya Tuhan. Ini gambaran kehidupan kita. Makanya Yesus bilang sama wanita itu begini, kalau kamu minum air ini, kamu akan terus haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang akan kuberikan kepadamu, kamu gak akan pernah haus lagi. Bahkan dari air yang kuberikan kepadamu, ia akan menjadi mata air yang terus memancar sampai kepada akhir zaman. Airnya boleh tolong dinyalakan. Kuncinya harus terus connect. Saudara, mungkin kita gak sekaya orang lain, gak sehebat orang lain. Wadah kita cuma sebesar gayung. Yang penting connect sama Tuhan. Tuh lihat. Bukan sulap, bukan sihir. Melimpah, jadi berkat sampai kolam ini penuh. Nah, Bapak Ibu, video yang kedua tadi itu kita ganti ya. Kalau tadi bicara tentang seorang wanita yang punya suami ya, kita bicara mengenai kita mengilustrasikan cup, gelas, dan botol-botol tadi adalah seperti pekerjaan yang hari ini kita mungkin miliki ya. Nah, ada banyak pekerjaan ya ketika kita memulai usaha kita misalkan baru selesai sekolah, fresh graduate, itu kita mulai dengan bekerja UMR gitu ya. Ketika kita sudah bekerja mendapatkan UMR, kita berharap kita bisa dapat posisi yang lebih baik supaya kita bisa mendapatkan penghasilan lebih besar. Dan seterusnya sampai kita juga memimpikan suatu saat kita punya bisnis pribadi atau kita menjadi seorang direktur di sebuah perusahaan. Nah, Bapak Ibu, gambaran yang tadi Bapak Ibu sama-sama melihat, ketika kita masih berada di dalam satu lingkup yang sifatnya personal atau mungkin company gitu ya, perusahaan yang memang berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kan ada perusahaan yang punya karyawan mungkin 10 orang atau bahkan sampai 100 orang gitu ya. Tetapi dalam perusahaan itu mengelola satu peluang bisnis yang sama gitu ya, yang di sifatnya berjenjangnya adalah dari atasan sampai bawahan untuk mengerjakan, untuk menghasilkan income. Pasti Bapak Ibu akan merasa segala sesuatunya nanti itu tidak pernah bisa memuaskan hati Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang semuanya akan terbatas Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu akan melihat ketika pekerjaan itu semakin dipercayakan kepada Bapak Ibu, baru Bapak Ibu bisa mendapatkan penghasilan yang semakin besar. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari waktu ke waktu, Bapak Ibu akan diperhadapkan dengan waktu yang semakin banyak harus Bapak Ibu korbankan. Ya.
Nah, itu nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu, ketika kita berada dalam pekerjaan yang sifatnya itu bukan terkoneksi satu sama lain, ya, untuk membuat sebuah aset kerjasama, itu akan membuat kita semakin lama, semakin besar penghasilan kita, semakin kita sibuk dan semakin nggak punya banyak waktu. Nah, bagaimana dengan apa yang ditawarkan melalui TOF Community dengan pekerjaan baik? TOF Community tetap menangkap bahwa message utama untuk orang mengalami penyediaan Tuhan adalah terkonek dengan Tuhan dulu. Ya, makanya di dalam TOF Community kita mengajarkan Bapak Ibu sebuah pengajaran-pengajaran yang memang tujuannya supaya Bapak Ibu punya intimacy dengan Tuhan. Bapak Ibu diajar bagaimana mendapatkan pengalaman secara pribadi dari paradigma kerajaan Allah. Saya banyak belajar dari pengajaran yang diberikan oleh Pastor Carlos, juga tentang bagaimana membangun gereja mula-mula. Intinya Bapak Ibu, setiap pengajaran-pengajaran yang diberikan di dalam TOF Community ini tujuannya adalah supaya Bapak Ibu terkonek sama sumber berkat. Ya, ketika Bapak Ibu sudah terkonek dengan sumber berkat, kita menerima apa yang Tuhan memang sudah sediakan bagi kita, dan kita terkoneksi satu sama lain, ya, saling melengkapi. Kita memimpin bisnis kita masing-masing, tetapi kita saling terkoneksi, kita bisa saling tolong-menolong, kita bisa bekerja sama, disitulah Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya, ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bahkan melebihi apa yang kita butuhkan. Sehingga apa? Ketika berkat itu mengalir, Bapak Ibu akan mengalami yang namanya kelimpahan. Tujuannya untuk apa? Supaya Bapak Ibu bisa menjadi saluran berkat buat setiap orang. Bapak Ibu, di dalam bisnis jaringan selalu merubah, ya. Yang harusnya Bapak Ibu ketika semakin diberkati, semakin Bapak Ibu sibuk, tetapi dalam bisnis jaringan semakin Bapak Ibu diberkati, semakin waktu Bapak Ibu semakin banyak. Ya, kenapa? Karena nanti bukan lagi Bapak Ibu yang bekerja, tetapi aset yang bekerja untuk Bapak Ibu. Aset Bapak Ibu adalah komunitas yang terkoneksi satu sama lain. Sehingga ketika komunitas ini terus berkembang, Bapak Ibu akan menerima yang namanya kelimpahan. Ya. Jadi menarik Bapak Ibu, bahwa ketika Bapak Ibu berada di dalam sebuah bisnis jaringan, ini adalah kesempatan justru Bapak Ibu mengalami penyediaan Tuhan. Ya. Penyediaan Tuhan ini Bapak Ibu bisa alami ketika Bapak Ibu terkoneksi dengan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu ada banyak bisnis jaringan, tapi tidak ada yang secara spesifik seperti TOS yang mengajarkan komunitasnya untuk yang nomor satu, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, di sini kita mengajarkan setiap komunitas, setiap anggota kita untuk melakukan hal tersebut sebelum kita mengalami apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, Nah, ini ada 2 produk yang kita miliki saat ini, ya. Jadi produk yang pertama ini adalah produk Namora, ya. Nah, jadi Bapak Ibu di dalam komunitas kita, bisnis itu bukan tujuan. Bisnis itu adalah alat untuk mencapai tujuan, ya. Tujuan kita adalah mengalami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan yang berkehendak atas hidup kita, Tuhan yang menuntun kita supaya kita mengalami penyediaannya. Jadi Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan sudah sediakan apa yang kita perlukan. Sebelum Bapak Ibu meminta, Tuhan sudah tahu apa yang Bapak Ibu butuhkan. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu tinggal membangun koneksi aja dengan Tuhan, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan di situ nanti Bapak Ibu akan mengalami apa yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu ada satu pengalaman pribadi yang saya sendiri akhirnya merasa sangat bersyukur gitu ya ketika saya memahami tentang penyediaan Tuhan.
Saya berkata demikian Bapak Ibu, penyediaan Tuhan itu bukan bicara tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita kehendaki, bukan. Penyediaan Tuhan itu berbicara mengenai kehendak Tuhan yang harus terjadi di dalam hidup kita. Ya, kalau Bapak Ibu bisa memahami kehendak Tuhan, pasti kehendaknya itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, jadi mari kita mulai dengan kita mengenal apa aja yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita, dan kita jangan lagi mencari, ya, tetapi kita menerima Bapak Ibu. Jangan cari-cari cara. Ya Bapak Ibu, semua yang kita cari-cari akan sia-sia. Tapi kita tinggal terima aja. Tuhan, Ini adalah gambaran usus yang normal. apa yang menjadi kehendakmu terjadilah dalam hidupku. Ini adalah gambaran usus yang normal. Saya kasih Bersih, tidak ada jelas kotoran, dan informasi terlihat tentang jelas produk pembuluh ini ya. darahnya. Kondisi seperti inilah seharusnya usus kita. Kondisi usus orang vegetarian cenderung normal, namun mulai timbul kotoran yang menempel di dinding usus. Ini adalah gambaran usus kita. Kotor, penuh dengan sampah sisa makanan yang tidak terbuang, lemak, dan berbagai macam zat kimia. Dari sinilah semua masalah kesehatan kita berawal. Kondisi usus penderita kanker payudara. Terlihat sangat kotor dan terjadi penyumbatan yang sangat kronis. Semakin kotor usus seseorang, kecenderungannya akan mengalami berbagai macam keluhan penyakit. Sebuah gambaran kondisi usus penderita kanker prostat, kolesterol tinggi, dan hipertensi. Ini adalah gambaran kondisi usus yang penuh dengan toksin seorang wanita usia 65 tahun. Toksin terlihat sangat hitam karena telah mengerak selama puluhan tahun. Jika Anda menderita asam urat, ini adalah gambaran toksin di dalam usus Anda. Dan buktikan jika nanti keluar toksin, warnanya akan coklat kehitam-hitaman dan sangat bau. Salah satu resiko ketika toksin terlalu lama di dalam tubuh kita, maka akan muncul parasit-parasit yang akan berkembang biak di dalam perut kita. Ini adalah endoskopi kolon di mana kita lihat parasit berkembang biak sangat luar biasa di dalam perut kita. Oke, Bapak Ibu, ini tadi sekilas informasi tentang produk Namora, ya. Nah, kendaraan kedua kita itu namanya Aetera, Bapak Ibu. Ini kendaraan pertama. Kenapa kita memilih Namora? Karena 70% tubuh kita itu terdiri dari air. Ketika Bapak Ibu mengganti air biasa, Bapak Ibu menjadi air sehat, Bapak Ibu akan mengalami banyak sekali manfaat kesehatan yang bisa Bapak Ibu dapatkan melalui produk Namora Water, ya. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya ada satu video lagi yang untuk Namora, tetapi karena saya mengingat waktu, saya skip satu videonya. Tapi kita akan lihat berbagai krisis video ini. Ya. Ini saya juga skip karena minggu lalu saya sudah lihat pertunjukan ke Bapak Ibu ya. Saya akan tunjukkan yang video kedua aja, yang ini juga video yang perlu Bapak Ibu ketahui.
Ya, itu tadi ya Bapak Ibu ya, setelah informasi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada banyak sekali testimoni yang bisa Bapak Ibu juga saksikan sebetulnya. Tetapi nanti saya ingin Bapak Ibu mendapatkan informasi tentang testimoni-testimoni ini nanti lewat WA saja. Jadi nanti Bapak Ibu bisa minta pada leader-leader Bapak Ibu